karena ingin berhubungan dengan Allah yang dicintainya. Adalah kita ini berkhalwat di dalam kamar sendiri berzikir karena merasa jinak dengan Allah yang dicintainya. Adakah kita selama ini bersedekah karena cinta kepada Allah? Adakah kita sembahyang 5 waktu karena cinta kepada Allah? Adakah kita sembahyang apapun karena cinta kepada Allah? Nah, ini yang kita cari, yang mesti kita tingkatkan daripada apa yang ada selama ini. Selama ini kita selalu pikiran nangka itu aja, takutan kada sembahyang kena mati ke neraka. Nah, sembahyang jangan kada sembahyang kena pengalih rejeki, sembahyang jangan kada membaca surah Waqiah karena sempit rejeki, baca surah Waqiah. Jangan kada membaca tabarak karena dalam kubur sakit disiksa, baca surah tabarak. Nah, selama ini kita lawan Tuhan tuh hubungan hanya di situ, takut lawan mengharap. Padahal ada yang lebih utama, yang lebih tinggi, bahwa kita mengabdi kepada Allah itu dengan dasar cinta. Dan itu sangat mahal harganya. Kita misal berisi pembantu, pembantu itu lawan kita taat benarnya, tapi kita tahu taatnya pembantu itu karena takutan kalau kita ampihi. Pembantu nang saekong ini taat lawan kita, taat benar juga, tapi kita tahu karena gajinya tinggi. Gajinya tinggi. Ada pembantu nang saekong ini taat lawan kita, inya semata-mata karena cinta lawan kita. Apa nang kita suruh hakun, apa nang kita maksud inya mengerjakan tanpa diupah, tanpa diancam, karena semata-mata inya cinta lawan kita. Nah, terhadap 3 pembantu ini, mana yang paling kita sayangi, mana yang paling kita muliakan? Pembantu yang pertama rajinan karena takutan lawan kita. Pembantu yang kedua rajinan karena mengharapkan upah kita. Pembantu yang ketiga ini rajinan karenanya cinta lawan kita. Nah, mana yang paling kita sayangi antara 3 itu? Kalau ada apa-apa nang 3 ini, nang mana yang paling kita utamakan? Tentu orang nang berbakti kepada kita dengan dasar cinta tadi. Itu mau kada mau hati kita pasti macam itu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang nang beribadah lawan Tuhan karena takut neraka, diberi Tuhan pahala sekian. Ada orang yang beribadah lawan Tuhan karena mengharapkan surga, diberi Tuhan sekian. Ada orang yang beribadah kada mengharapkan apa-apa lawan Tuhan, cumanya cinta. Nah, cinta lawan Tuhan, diupah kakada, kakak neraka, kakak surga, kayaknya kada tahu, karenanya cinta lawan Tuhan. Nah, ini ganjarannya kada bisa dihinggai, kada bisa dihitung daripada banyaknya yang diberikan Allah kepada orang ini. Yahya bin Mu'adz berkata, seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Nya sembahyang 2 rakaat saja orang nih, tapi kenapa nya sembahyang? Karena cinta lawan Allah. Lawan nang saekong sembahyang beratus rakaat, tapi lawan Tuhan kenapa nya sembahyang beratus rakaat? Karena ada yang diharapkannya lawan Tuhan, supaya masuk surga, supaya ini. Nah, pahalanya jauh gana nang 2 rakaat tadi. Nang saekong bangun tengah malam. Kenapa bangun tengah malam? Aku hendak berdoa lawan Tuhan supaya aku bisa ini, bisa membayar ini, bisa lunas hutang, bisa naik haji, bisa ini. Karena tengah malam ini waktu mustajab,
bangun tengah malam sembahyang hajatnya 100 rakaat. Ada nang saekong ini inya bangun tengah malam baudu sembahyang cuma 2 rakaat, tapi kada ada apa-apa, hanya karena cinta kepada Allah. Inya kapingin menghadap Allah, inya kapingin bahwa malam itu diperhatikan oleh Allah, inya kapingin bahwa malam itu dipandang oleh Allah. Lalu inya bangun sembahyang cuma 2 rakaat. Nah, pahala yang didapatkannya itu jauh lebih besar daripada pahala sembahyang 100 rakaat tadi. Tapi harapan lawan Tuhan macam-macam yang diminta. Seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Nah, maka kita beribadah ini jarang benar cinta ini, karena kita kada tahu kayak apa cara supaya cinta itu lawan Tuhan. Jadi sekali beribadah, sekali aja beribadah, tapi dasarnya karena cinta, pahalanya lebih ganal daripada beribadah 70 tahun tapi kada ada cintanya. Takutannya aja ada lawan Tuhan, harapnya aja ada lawan Tuhan, kada ada cintanya. Nah, ketinggalan ibadah itu, kualitasnya, mutunya ketinggalan dengan orang yang beribadah dengan dasar cinta kepada Allah. Yahya bin Mu'adz berkata, wahai Tuhanku, dalam munajat beliau kepada Allah. Munajat itu artinya bepanliran lawan Tuhan, saling mengadu, saling menyampaikan sesuatu. Nah, itu munajat. Yahya bin Mu'adz berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tinggal di halaman-Mu. Aku ini berdiam di halaman Engkau. Alam raya ini adalah laksana halaman Allah. Aku tinggal di halaman-Mu, sibuk dengan memuji-Mu, sibuk dengan memuji-Mu. Dalam keadaan hina, Engkau ambil aku kepadamu. Dalam keadaan hina, Engkau ambil aku kepadamu. Artinya dahulunya jahil, sekarang Kau beri ilmu. Dulunya kada tahu tentang Tuhan, sekarang Engkau beritahu. Dahulunya kada tahu tentang nikmat, sekarang Engkau beritahu. Nah, dalam keadaan hina, Engkau ambil aku kepadamu. Engkau pakaikan kepadaku dengan ma'rifat kepadamu. Engkau beri aku pakaian ma'rifat. Engkau mungkinkan aku dari kelemah lembutan-Mu. Engkau rasakan aku kelemah lembutan-Mu. Engkau pindahkan aku dalam keadaan-keadaan, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan yang kada menyenangkan, dalam keadaan ibadat, dalam keadaan yang kada ibadat. Engkau pindahkan aku dalam keadaan-keadaan. Engkau bulak-balikkan aku dalam amal-amal secara tertutup. Tobat, zuhud, rindu, ridha, dan cinta yang Engkau minumkan kepadaku dari telaga-Mu.
Engkau biarkan aku dalam taman kebunmu menjalankan perintahmu yang tergantung dengan firmanmu. Dan manakala tumbuh kumisku dan telah kelihatan keberuntunganku, maka bagaimana aku hari ini berpaling darimu dalam keadaan besar, dan telah engkau biasakan ini daripadamu dalam keadaan kecil. Artinya sekarang aku sudah dewasa, sekarang aku sudah mulia, kada mungkin aku meninggalkanmu, berpaling daripadamu ya Allah. Setelah sekian lama engkau berikan aku berbagai macam kenikmatan-kenikmatan tadi. Maka bagiku tidak tinggal aku di sekitarmu gerakan yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi gerakan-gerakanku daripada engkau. Dan dengan tunduk kepadamu tidak tinggal suara yang tersembunyi. Tidak ada suara-suaraku yang tidak kau dengar ya Allah. Karena sesungguhnya aku mencintaimu. Dan setiap orang yang mencintai itu tergantung dengan yang dicintainya. Orang yang mencintai itu sangat tergantung kepada orang yang dicintainya. Nah, kalau kita mencintai Allah, kita tergantung kepada Allah. Beruntung. Kalau kita mencintai dunia, kita tergantung dengan dunia. Sedangkan dunia tidak abadi. Dunia akan habis, berarti habis gantungan kita. Kalau kita tergantung kepada manusia, manusia bakal mati, maka matilah gantungan kita. Nah, kalau kita mencintai Allah, kita tergantung dengan Allah, dan Allah adalah maha abadi. Dan setiap orang yang mencintai itu tergantung dengan yang dicintainya, dan dipalingkan dari yang tidak dicintainya. Dan ujar Imam Ghazali, sungguh datang keterangan pada hadis-hadis dan asar-asar tentang cinta kepada Allah Ta'ala, apa yang tidak masuk dalam hitungan orang yang menghitung. Artinya sangat banyak hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat banyak asar-asar daripada para sahabat yang menerangkan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwa bisa artinya terjadi seorang hamba itu mencintai Allah. Karena ada pendapat ulama yang pendapat ini ditolak, mengatakan bahwa kita kada bisa mencintai Allah itu, karena lain jenis dengan Allah. Kalau ada di Quran, di hadis tentang cinta kepada Allah, itu artinya menuruti perintahnya, menjauhi larangannya, itulah cinta kepada Allah. Nah, ini pendapat ditolak. Pendapat yang benar itu memang ada, bahwa cinta hamba itu kepada Allah, bahwa ada hamba itu yang mencintai kepada Allah, sebagaimana banyak hadis yang menyampaikan